Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 1 November 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia, pemeliharaan, berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami dari hari ke hari sampai pada hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami alami menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau terus merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi rohani kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan untuk kami dapat memahaminya, serta Engkau menolong kami untuk kami dapat menerapkannya. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari pasal 27 ini menjadi bahan perenungan kita di ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan kembali bagi Bapak Ibu sekalian. Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekat Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayanan kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan ini berjalan dinamis dan penuh kejutan. Ada banyak hal tak terduga dapat terjadi, baik hal yang menyenangkan maupun hal yang menyedihkan. Dalam kondisi senang,
kita seringkali merasa tidak membutuhkan pertolongan siapapun karena kondisinya senang dan membahagiakan. Namun, kala kesulitan menyapa, hati kita berteriak, "Dari mana datangnya pertolonganku?" Itulah keadaan orang yang sedang mengalami kesulitan. Selama Paulus sebagai tahanan, Tuhan menyediakan banyak orang untuk menjadi penolongnya. Pertama, Lukas sebagai rekan sekerja Paulus. Ia adalah saksi mata dari perjalanan sekaligus penulis kisah para rasul. Kedua, Aristarkus, yaitu seorang yang setia dalam melayani Tuhan. Besar kemungkinan dia mendampingi Paulus ketika berstatus sebagai budak. Dalam kitab Kolose, Paulus menyebutnya sebagai rekan sepenjara. Dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-10. Dan yang ketiga, rekan Paulus yang senantiasa memperhatikan Paulus, yakni Julius. Siapa Julius? Julius adalah seorang perwira dari pasukan kaisar. Ia ramah dan memperlakukan Paulus, bahkan ia memperbolehkan Paulus untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya. Ia mematuhi perintah wali negeri agar Paulus menerima tahanan ringan. Julius juga mengizinkan para sahabatnya untuk melayani Paulus. Dan yang keempat adalah jemaat Tuhan di kota Sidon. Perjumpaan dengan para sahabat seperjalanan dalam iman adalah sukacita tersendiri bagi Paulus. Ia dapat berjumpa sekaligus memenuhi kebutuhannya selama dalam perjalanan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pengalaman Paulus perjalanan menuju ke Italia ini, kita melihat bahwa Tuhan setia memberikan pertolongan dan memelihara bagi umatnya. Dia memakai banyak orang untuk menolong Paulus. Tuhan menggunakan rekan sekerja. Tuhan menggunakan juga jemaat yang pernah dilayaninya. Bahkan orang yang tidak percaya sekalipun sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong Paulus. Hal yang sama masih dilakukan Tuhan pada setiap zaman, termasuk juga murid-muridnya di zaman sekarang. Karena kita memiliki Tuhan yang sama, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, dan Tuhan yang senantiasa memelihara dan memberikan pertolongan kepada umatnya. Hidup ini memang keras, bahkan kita sering diterornya dengan kecemasan dan ketakutan. Kita kerap kali menjadi gamang serta khawatir saat menatap hari esok yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada seorang hamba Tuhan dari Amerika, yakni pendeta baptis yang bernama John Piper. Dalam kondisi sekarang ini, ia mengatakan satu perkataan yang tentunya menjadi berkat bagi kita. John Piper berkata, "Saya tahu suara Tuhan. Saya telah melihat tangan Tuhan. Jika Tuhan adalah penolong saya, mengapa saya harus takut?" Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan sungguh nyata kuasa dan perlindungannya. Kalau kita bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan, apa yang kita takutkan lagi? Tuhan yang disembah oleh Paulus juga Tuhan yang sama disembah oleh pendeta John Piper. Demikian juga kita sekalian. Tuhan yang sama, Dia penuh kuasa, Dia penuh kasih, Dia yang memiliki kita, Dia tentunya yang akan menjaga, melindungi, dan memberkati anak-anaknya. Karena itu kita diajarkan untuk tidak khawatir menghadapi segala sesuatu. Segala persoalan-persoalan yang kita hadapi, tentunya Tuhan tahu apa yang kita alami. Karena itu jangan pernah goyah, apalagi ketika kita sedang dalam masalah. Tetaplah bersama dengan Tuhan, tetaplah andalkan Dia, dan biarkan Dia bekerja dengan caranya. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan baik. Dia akan menyertai dan memberkati anak-anaknya yang senantiasa bersandar penuh hanya kepada Tuhan saja. Mari Bapak Ibu Saudara, alami kasih-Nya, alami pertolongannya dan berkat-berkat-Nya dengan cara kita senantiasa bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Alamilah
berkat penyertaan dan pertolongan Tuhan setiap hari. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih firman Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa terus menjalani kehidupan dengan penuh penyerahan dan sandar kepada Tuhan. Maka kami boleh mengalami pertolongan dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.